Milah Ratnasari, hadirin hadirat jamaah majelis nikah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah satu kalimat yang mulia. Masarro malebbi ipapolir ilalanay betuwi untuk pagkanesay ang rasul turugat kalorifong Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak menawin itu kesempatan untuk berkumpul, dan ini bukan hanya perkumpulan biasa-biasa saja, tapi tampu isyara egana akmuruat patuah dan ini apalan bersisir Allah. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hudur majlis ilmi afdalu min alfi salati rak'atin wa iyadati alfi marid wa hudur alfi janazah. Hadir sejenak di majelis taklim, majelis ilmu, pengajian seperti ini, itu lebih mulia daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Karena kebetulan sampai sunnah 10 rakaat. Itu kan? Kamu yang di bawah. Mau ibadah di bawah apa? 1000 rakaat. Langsung 1000 rakaat. Masya Allah. Dan lebih mulia daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wahya dan alfi marid. Yang segitu dulu menjenguk pemalasa paling 3 orang di Ainun dan di Makassar, paling Bulata, Sultan, lalu dari 1000 orang sakit dijenguk langsung, melebihi dendam begitu. Wa huduru alfi janazah, dan lebih mulia daripada pergi melayat 1000 orang sakit, kata Nabi. Masih lebih mulia duduk bermajelis taklim seperti ini, tapi tiga tuh pandangin dan pagi jamaah. Tapi saya insyaallah bisa pelan masyaallah hati kerja. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi purina rampir lalena hati surga. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdal ahli nadam yaumal qiyamati mufarriduna fil awqat. Orang yang paling banyak menyesal, tahu karena mega masih sekali mati. Rina sayundina pemala di hari kemudian mereka menyesal adalah mereka orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, waktu hidup-hidupnya. Tidak salah Allah bersumpah wal asr innal insana lafi khusrin. Bagaimana itu? Bahwa demi waktu Allah bersumpah sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Rugi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ditelepon oleh Ustaz Dia untuk hadir karena waktu takziah tidak sempat hari, jadi saya sempat hadir di hari ini. Insyaallah itu tulis nama ceramah. Ucap dulu di jalan pada Quran. Cuma ini sudah pada. Jadi insyaallah kami tahu lagi. Nah, hari ini tadi dibacakan oleh Pak Imam surah Yasin, di mana Nabi mengatakan surah Yasin itu adalah qalbul Quran, hatinya Quran. Bahkan Rasulullah SAW jelas mengingatkan kepada kita, nawiru buyutakum fi tilawatil Quran, teranilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Apalagi meja yang ruih, bukan melakukan hal-hal yang sifatnya hura-hura dunia. Biasa kita salah malah kita jaya salah wakil
Dan bila dikajian atau pengajian, saya salut dengan Ahlul Bait tuan rumah malah besar anak-anak untuk mengurusi PDJ akad tania Malaysia untuk mengantarkan pernikahannya ini Adinda Andi Mila Dinda Andi Milasari untuk dipersatukan dengan jodohnya, maka diawali dengan kebaikan-kebaikan seperti ini jemaah. Nah, ternyata teman-teman, orang yang paling bahagia hari ini, tahu kami nama Yesus adalah kedua Tuhan. Tuh itu teman-teman. Bapak. Oh yang kemarin meninggal kemarin nih. Orang yang paling bahagia adalah orang tua. Maka ini sesuatu ini kita tahu paling malu seorang Yesus. Kenapa? Berhasil mendidik, menjaga dan memelihara anak mereka sampai tayi dari Cina kepada di Motiva tanggal 7 ini dari Cina Makassar. Jadi yang berkebahagiaan yang pertama karena berhasil mendidik, menjaga, memelihara, merawat anak perempuannya, sukses nilai. Yang kedua karena telah mampu melihat kelahiran anaknya yang kedua kalinya. Karena kelahiran Andi Milasari yang pertama disebut oleh agama al-wiladatul jasmaniyah, kelahiran jasmani. Berapa tahun Ustaz? 34 tahun yang lalu Wakajo melihat anaknya lahir di muka bumi ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya falyuhassin ismuhu, kasih nama yang baik, wa adabahu, dan didik anaknya baik. Kemudian wa yusawwiduhu idza balagha rusydahu, kata Nabi, Pak tinggi anakmu dari puna rapi ke puna telur. Jadi lepas kewajibannya teman-teman karena 3 kewajibannya ini sudah dilaksanakan insyaallah. Jadi kelahirannya hari ini disebut dalam agama adalah al-wiladatul ruhaniyah, kelahiran rohani. Dia lahir disaksikan oleh orang tuanya untuk menerima amanah. Jadi alhamdulillah sudah ada amanah kamu, kewajibanmu, tanggung jawabmu sebagai istri kepada suamimu. Sebaliknya seorang suami ada kewajiban kepada istrinya. Inilah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernikahan itu jamaah adalah aqdun, ikatan. Ikatan ini yang dinilai bisa kokoh, bisa juga rapuh. Kita 50 kadang umur 50 itu tahu itu sampai masalah pada telunya. Masya Allah, rasanya lah. Tapi yang kebanyakan di pengadilan agama, tingkat perceraian pada pernikahan usia muda, melalui pada dimagi di usia. Kalau 34 sudah matang. Alhamdulillah. Pernikahan itu adalah akdu nikah dan sinkromas. Maka yang sulit itu bukan memilih. Orang Makassar kalau ya. Iya. Bugis. Makassar. Yang sulit itu bukan memilih, tetapi yang sulit adalah mempertahankan apa yang kita pilih. Oh, ini susah. Memang susah nanti. Mempertahankan apa yang kita pilih. Sebab mengapa jemaah Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah mengingatkan kepada kita, wa min ayatihi. Saya masih ingat kajian kuliah. Kenapa Allah menggunakan kalimat wa min ayatihi, tanda-tanda atau ayat-ayatnya Allah. Dan di antara ayat-ayatnya Allah, di antara tanda-tanda kemahakuasaan Allah
an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan di antara kalian itu berpasang-pasangan. Sekarang ini jamaah pada perkembangannya, dulu kita lihat di negara-negara lain, misalnya Thailand, ada 11 jenis kelamin yang diakui. Jadi sudah ada ya. Di Indonesia juga kalau bukan laki-laki, perempuan. Akhirnya kalau tanya tuh, aku bertanya tuh orangnya, jadi sekarang di negara-negara berkembang yang hati-hati adalah menghalalkan pernikahan sesama jenis. Karena kali muslimah Allah Taala datang kai kiri salah kiri apa. Sementara Al-Quran mengatakan Allah menciptakan di antara kalian Allah berpasang-pasangan. Maka dalam Al-Quran saya baca bahwa min kulli syai'in khalaqna zawjayn, dan Allah menciptakan segala sesuatu pada pasangannya. Kemana pasangan? Mari kita lihat Nabi Adam alaihissalam, ini Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Dan Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia bahan dasarnya tanah. Jadi Nabi Adam menita Hawa. Dari mana Hawa? Nabi Muhammad sampaikan dalam hadis, innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Sesungguhnya wanita dalam artian Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri paling bengkok. Jadi itu dimaklum rege oleh itu tulang rusuk bubur rusuk. Jadi mengapa menurut ulama itu maklum rege nanti diketoi ai misal jadi kelemahan perempuan menurut ilmu psikologi ada di telinganya, itu suaranya putus matanya. Andinilah, ingat, kelemahan kekurangan laki-laki ada pada matanya. Apa itu orang tua kita makanya begini. Bila tentang kedasilan berdua, ada buka mata-mata, mata-mata tuh. Ini tuh tahu pelaku, ini pinala, laki dan pinala. Itu lainnya kita menjadi saling. Saya ingin nanti sekarang kenapa nanti yang banyak muncul di media sosial adalah kiai-kiai yang mencuri santrinya. Dia kasih baku pegalongan. Bahkan terakhir ada di Maros. Saya dengar dari teman-teman di KUA di sebelum saya berangkat Jumat di Parepare. Masukan yang lain. Jadi ini kasih sama kedatangan. Jadi waktu itu semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang akan menerpanya. Begitu juga rumah tangga. Andi Sari, pilih matet dulu yang natoy, tak senamai pak, waktu ujian dapat imami, waktu ujian teman yang semakin tinggi imannya orang, semakin besar ujiannya juga. Sama dengan rumah tangga. Apakah menurut hadis, angkat setan, jin, tugasnya cuma satu, nama sarang itu malu ini. Makanya orang utama dalam pernikahan bukan cuma kejantanan, bukan cuma ekonomi, bukan cuma materi, bukan cuma pangkat dan jabatan, apabila bukan cuma itu, tetapi ulama menjelaskan modal utama dalam pernikahan yang pokok adalah kedewasaan berpikir, keikhlasan dan kesabaran menerima kekurangan masing-masing pasangan kita. Coba lihat di surah Al-Rum ayat 21. Apa? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya demikianlah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Disikapi menjawab. Ayat-ayatnya Allah di antaranya adalah pernikahan. Makanya menikah itu mulia. Kenapa? Bahagian dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Azwajan pasangan. Jadi ini seperti itu yang masuk rumah tangganya, alhamdulillah makin nanti dengan suku ini itu sebenarnya. Kenapa Rasulullah mengatakan
tazawwaju faqad istakmala nisfati. Begitu kata Nabi, menikahlah karena menikah itu menyempurnakan agama. Sehingga tempat ibadah atau berebut sebagaimana bukti. Makanya kenapa itu mulia? Karena bagian dari tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut saya. Litaskunu ilaiha, tujuan pernikahan adalah sakinah. Alias sakinah. Sakinah berarti sakit. Tapi sakinah tenang. Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kita jama menrei kumelo imaro utama surga. Ibu berumah kita masuk surga tuh. Ibu ini tadi mau bapak utane. Hah? Kalau mai nama tuh sering ilmu kita masuk surga tuh. Apa kita jama? Apa kaya termasuk kalau pengantin. Ila sholat mar'atu khamsaha. Kalau perempuan itu dijaga sholat lima waktunya. Kemudian kita yang ada dia mikir tahu masuk ke sumpah. Ini tuh jamaah sumpah. Kalau musafir perjalanan kalau tuh lah jamaah sumpah bukti. Jadi dia sumpah jalur, nah jamaah ya selain ada waktu maghribnya. Dia bagai kepala motor. Apa maju pan lapor pai Nabi surga. Maka kita minta jaga sholat lima waktu. Waswam syahrahan jadi puasa Ramadan termasuk kalana. Lihat waktu. Termasuk kalana. Ini makun rei. Apa itu orang ini Pak? Dia kali sampai. Dia makun rei ke sampai. Ini kata mengalah kalana di mana wajah yang sudah cerita. Wahab farjaha dijaga kemaluannya, najaga sirina lakinna. Bayangkan Pak, mereka heran ya antah. Makanya dia gatuh aja kuah kewe Pak mau pakai tulu-tulu. Unting ini kan. Yang ada di derebe kasih juruna istri di derebe oleh suaminya para unting ya. Tapi engkau itu tahu. Si bang itu lainnya. Kenapa? Merasa nyaman dengan laki-laki lain. Ada senalita. Wahab bilang farjaha, jaga kemaluanmu itu. Kejadian baik. Yang pernah kampung sebaku cerita. Lalu pelajaran makin apa? Si tahu lebih apa lisu. Wei seribu bini namun. Keributan. Senyap Ustaz almarhum Ustaz Makoso. Itu ini pun 9 dilakir sebenarnya. Tanya lui bukan perlu bini tanya itu. Lalu kata makin maka dari saya transfer nanti 10 juta. Tanya itu bahwa anda perlu engkau ada ikut upah TV. Engkau ada dan ini binimu tidak bisa ditransfer melalui ATM. Ikut upah TV mereka. Artinya apa? Rawan kalau orang berjauhan pacaran itu 9 laki ini wahafizat Fatihah. Namun di 9 laki mubalik, tapi jaga para ilmu, jaga kemaluanmu, jaga kehormatanmu demi rumah tanggamu yang mulia. Masya Allah. Ya kurang beda ya dia. Tanpa jaga. Melihat lagi yang mata wah mirip. Ajar Allah pakai sedikit. Ya insya Allah itu pakai sedikit. Walaupun tantangannya banyak, itu punya orang ini kalau mata nomor kelemahan. Makanya dibilang besok lusa kalau nanti sudah bersuami sah dari mungkin laki boleh macam di tangan matanya, cuma tangan laki tak kamarahi berarti melu itu mana? Mana masa ini? Yang punya makan berarti dia mana sifat? Ini mana? Ada apa? Mau dimakan di mana? Makan di kamar atau di meja ini mah di bawah kanjang kamu oh iya tapi nampak ini semua nuku di bini nampak ini semua kena di bini bagaimana suamimu tenang bagaimana suamimu betah dalam rumah tangga kenapa banyak suami nuku di warkop Pak karena di warkop itu cicir lima ngopi kena mbak kopi satu wih dia datang dari 5 menit kan banyak pada 5 Pak
Dia waktu itu sisa. Kenapa? Udah 5 menit mamang HP mag TikTok nih, play phone. Baik, sengaja bisa digali. Ya Allah, kenapa seperti ini betul tidak boleh. Betah tidaknya suami kita ini betul makmur dan boleh jawab. 4. Ada cerita. Wa ata'a zawjaha, taat pada suaminya, tunduk dan taat pada suaminya. Maka waktu tanah mati boleh yero antara orang tua dengan suami tidak berifama. Apapun itu berdasarkan hadis, kita perempuan lebih memilih suami dibanding orang tua. Waktu jadi sedikit, tapi kita berifama. Maka kalau kita nasuruh yang wajahnya, kita lebih baik tinggalkan betul kita taat kepada orang tua kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.